Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita bersyukur sekali ya karena kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah Sekolah Minggu GKT Trinity. Nah adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya memimpin kita di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah karena kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini anak-anak Sekolah Minggu boleh kembali beribadah walaupun melalui via online. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan bagi kita waktu untuk memuliakan namanya. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus mengasihi kita, Tuhan masih sayang kepada kita, dan Dia terus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Adik-adik, masih mengajak kita untuk terus memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, memuji Tuhan selalu. Mari kita terus memuji Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, hari ini tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Rasul mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, sehingga kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan kita boleh terus mengingatnya di dalam hati dan pikiran kita. Nah adik-adik, Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Hanya Dia saja yang sanggup melepaskan dan menyelamatkan kita dari dosa. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, Yesus itulah satu-satunya.
satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali bawa kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Dosa berikan kepada yang bertugas. Halo adik-adik sekolah minggu GKT Trinity, bagaimana keadaan kalian? Loso berharap kalian sehat dan baik ketika menyaksikan rekaman YouTube ini. Saat ini Loso akan menyampaikan cerita Alkitab bagi kalian, tetapi mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Padamu ya Bapa, kami berterima kasih untuk kesempatan di pagi ini kami dapat beribadah dan akan mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami ya Bapa, anak-anak-Mu ini, supaya kami boleh dapat mendengarkan cerita Alkitab dengan baik dan belajar dari cerita itu sebagai tuntunan bagi hidup kami. Tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini Loso akan bercerita mengenai perumpamaan tentang talenta. Sebuah cerita yang mungkin kalian tidak asing, tapi kita akan kembali lagi belajar bersama-sama dari perumpamaan tentang talenta ini. Satu kali adik-adik, Tuhan Yesus ketika berkumpul sama para muridnya, dia memberikan sebuah cerita atau perumpamaan kepada mereka. Dan perumpamaan itu adalah perumpamaan tentang talenta, di mana dalam cerita itu Yesus mengisahkan ada seseorang yang sangat kaya. Seorang tuan yang sangat kaya, yang kalau kalian lihat dalam gambar yang Loso bagikan itu, maka orang itu digambarkan begitu bagus bajunya, lalu kemudian dengan hiasan-hiasan emas yang ada di kepalanya, ada di bajunya, dan di tangannya, yang menunjukkan orang ini begitu kaya. Nah, orang kaya ini satu kali adik-adik, dia hendak mau pergi ke sebuah tempat yang jauh. Dia hendak pergi ke luar negeri. Tapi sebelum pergi ke luar negeri, maka dia memanggil 3 orang hambanya untuk datang menghadap kepada dia. Dan apa yang hendak dilakukan oleh si tuan yang kaya ini kepada 3 orang hambanya, ternyata adik-adik, dia membagikan talenta-talenta kepada ketiga orang hambanya itu. Kepada hamba yang pertama, Tuhan itu memberikan 5 talenta. Jadi dia berikan 5 talenta, dan adik-adik itu adalah sebuah kepercayaan yang besar, karena talenta itu begitu berharga nilainya pada masa itu. Jadi dia diberikan 5, dan kepada hamba yang pertama yang mendapatkan 5 talenta itu, tuan yang kaya ini berpesan, usahakan ini, kerjakan ini dengan baik, supaya menjadi hasil yang banyak. Nanti kalau aku kembali, aku akan memintanya kembali kepadamu. Jadi, hamba yang pertama mendapat 5 dan diberikan pesan untuk dapat mengupayakan, mempertanggungjawabkan 5 talenta yang telah diberikan kepada dirinya. Ketika nanti tuannya akan kembali, maka dia diminta untuk bisa mempertanggungjawabkan hasilnya yang telah diberikan. Nah, adik-adik, kepada hamba yang kedua, tuannya juga memberikan talenta sejumlah 2 talenta. Jadi hamba yang pertama itu dapat 5, maka hamba yang kedua mendapat 2 talenta. Dan sama, meskipun tidak sebanyak hamba yang pertama, kan hamba yang pertama dapat 5,
dan dia cuma mendapat 2, tetapi itu kan tetaplah adalah barang atau benda yang sangat berharga sekali, yang sangat bernilai, yang perlu dijaga. Dan kepada hamba kedua yang mendapat 2 talenta ini, sang tuan juga memberikan nasihat yang sama kepada hamba yang kedua ini, seperti kepada hamba yang pertama, untuk mengusahakan supaya talenta ini dapat menjadi hasil yang banyak ketika nanti dia kembali. Nah, kepada hamba yang ketiga, tuannya ini juga memberikan sebuah talenta, yaitu 1 talenta. Jadi, hamba yang pertama dapat 5, hamba yang kedua dapat 2 talenta, hamba yang ketiga dapat 1 talenta. Tetapi kembali, meskipun tidak seperti hamba yang pertama yang dapat 5, meskipun tidak sebanyak hamba yang kedua dapat 2 talenta, hamba yang ketiga ini meskipun cuma dapat 1 talenta, tapi kan itu adalah harta yang tak ternilai, yang sangat berharga, sehingga harus dijaga dan juga perlu diusahakan. Makanya tuan yang kaya ini tetap juga memberikan nasihat yang sama kepada hamba yang ketiga. Kamu bekerja dengan rajin dan usahakan supaya hasilnya bisa banyak, sehingga nanti aku kembali, aku bisa memintanya kembali lagi kepadamu. Jadi adik-adik, meskipun 3 hamba ini mendapat jumlah talenta yang berbeda-beda, tetapi satu, Tuhan mereka telah memberikan kepercayaan yang besar kepada mereka, yaitu talenta-talenta yang nilainya itu sangat tinggi. Yang kedua, tuannya juga sudah memberikan nasihat agar mereka kerjakan dengan rajin untuk mengusahakan talenta-talenta itu supaya nanti bertambah banyak hasilnya. Dan itu adalah bentuk kepercayaan yang diberikan. Tapi kenapa yang hamba pertama dapat 5, kenapa hamba kedua dapat 2 talenta, kenapa hamba yang ketiga cuma dapat 1 talenta? Tuannya sudah memberikan sesuai kesanggupan atau kemampuan ketiga hamba itu. Jadi dari kemampuannya, dari kesanggupan mereka, ya Tuannya mengatur dengan bijak, dengan baik, sehingga masing-masing diberikan sesuai kesanggupannya. Jadi semuanya diberikan dan dengan pesan pertanggungjawabkan untuk diusahakan dengan baik. Maka pergilah tuannya, adik-adik, pergi ke luar negeri. Lalu apa yang dilakukan oleh para hamba itu? Hamba yang pertama, adik-adik, beserta hamba yang kedua, itu mengusahakan. Mereka sudah mendapat talenta. Hamba yang pertama dapat 5, hamba yang kedua dapat 2. Dan mereka mengupayakan talenta yang telah dipercayakan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Mereka mau pertanggungjawabkan itu dengan baik. Maka bagaimana caranya? Mereka bekerja dengan rajin. Hamba yang pertama berusaha sehingga dari yang 5 talenta, kemudian dengan usahanya yang rajin, dengan tekun, ternyata adik-adik, dia mampu menghasilkan menjadi 5 talenta lagi, sehingga totalnya ada jadi 10 talenta yang dia punya. Dia kerja dengan tekun, karena dia tahu, saya dapat kepercayaan, saya dapat tanggung jawab dari Tuhan saya, maka saya harus kerjakan dengan setia, pertanggungjawabkan dengan baik, dan dia kelola talenta itu. Sehingga akhirnya yang tadi dia punya 5, begitu dia kerjakan dengan baik, dia punya 5 lagi. Dia dapat hasilkan 5 lagi, sehingga totalnya semua menjadi 10 talenta. Begitu pula hamba yang kedua. Hamba yang kedua juga tidak ingin malas-malasan. Dia bekerja dengan rajin, dia bekerja dengan setia, sehingga 2 talenta yang dia dapatkan dari tuannya itu bertambah lagi menjadi 2 talenta, sehingga totalnya adalah 4 talenta. Dia kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan setia, karena dia tahu tuannya telah memberikan kepercayaan yang besar. Jadi dia mau bertanggung jawab. Lalu bagaimana dengan hamba yang ketiga yang dapatkan 1 talenta itu? Apakah sama seperti hamba yang pertama dan yang kedua? Apakah dia bekerja dengan setia, bekerja dengan penuh tanggung jawab atas talenta yang begitu berharga,
yang telah dipercayakan kepada dirinya oleh tuannya itu, ternyata adik-adik, dia tidak seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Dia malah mengubur talenta itu ke dalam tanah. Dia pikir, saya cuma dapat 1 talenta. Uang ini cuma sedikit. Saya bisa apa? Apa yang perlu? Apa yang bisa saya lakukan? Yang lain dapat 5. Yang itu dapat 2. Saya cuma dapat 1. 1 ini saya mau bikin apa? Saya nggak bisa buat apa-apa. Apalagi kalau saya kerja keras, nanti hasilnya bukan buat saya, tapi buat Tuhan. Jadi ngapain saya kerjakan itu? Nggak mau. Akhirnya dia pergi, menggali lubang, dan dia tanam talenta itu ke dalam lubang. Dikuburlah. Maka adik-adik akhirnya tiba saatnya tuan mereka yang kaya itu kembali. Setelah menempuh perjalanan ke luar negeri, kemudian kembalilah tuan yang kaya itu. Dan menjumpai 3 hambanya tadi yang telah dia berikan kepercayaan untuk mengupayakan, untuk mengusahakan talenta-talenta yang begitu berharga. Maka dia panggillah hamba yang pertama. Hamba yang pertama itu memberikan laporan kepada dirinya. Tuanku, aku telah bekerja keras. Talenta yang telah engkau berikan kepadaku, yang tadinya 5, aku bekerja, mengusahakannya dengan setia dan dengan tanggung jawab. Sehingga akhirnya semua bertambah, totalnya menjadi 10 talenta Tuhan. Wah, Tuhan itu senang sekali mendengar laporan dari hamba yang pertama. Dan dia menyambut dengan penuh sukacita dan senang, sehingga mempersilakan, mari, aku senang sekali mendengar apa yang telah engkau kerjakan. Dia masuk, ajak masuk, mari, aku sudah sediakan tempat yang baik untukmu. Lalu kepada hamba yang kedua, dipanggillah juga, bagaimana dengan dirimu? Kata Tuhan itu kepada hamba yang kedua. Lalu hamba yang kedua menjawab, Tuanku, engkau telah mempercayakan kepadaku 2 talenta. Dan aku pun mengerjakan, mengupayakan talenta-talenta itu. Sehingga akhirnya yang tadinya 2, sekarang totalnya menjadi 4, Tuanku. 4 talenta. Aku kerjakan itu dengan penuh kesetiaan. Wah, tuannya pun adik-adik senang akhirnya juga mendengar apa yang disampaikan, yang dilaporkan oleh hamba yang kedua. Hamba yang kedua ini juga sama seperti hamba yang pertama, tekun, setia, bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan kepada dirinya. Maka dia berkata kepada hamba yang kedua, baik sekali apa yang kau lakukan, hamba yang baik dan setia. Mari, masuk, ikutlah ke dalam perjamuan denganku, tempat di mana engkau boleh bersenang di dalamnya. Wah, lalu tinggal siapa adik-adik? Tinggal hamba yang ketiga. Akan dipanggillah hamba yang ketiga. Dia tanya kepada hamba ketiga, bagaimana dengan dirimu? Maka hamba yang ketiga menjelaskan adik-adik. Tuanku, saya menerima 1 talenta dari engkau. Dan saya tidak mengupayakannya. Saya takut karena Tuhan itu adalah Tuhan yang keras, Tuhan yang kasar, dan saya takut Tuhan itu memetik buah di mana Tuhan tidak menanam. Saya tidak berani, Tuhan. Maka 1 talenta yang Tuhan berikan ini, saya kubur. Maka ini Tuhan. Jadi, ini Tuhan, 1 talenta yang telah engkau berikan kepada saya. Ini saya kembalikan. Tahu nggak adik-adik? Waktu mendengar jawaban dari hamba ketiga, maka Tuhan itu menjadi kesal dan marah. Dia berkata, hai kamu hamba yang malas dan jahat. Kalau memang kau sudah tahu saya adalah orang yang keras, maka mengapa kau tidak berikan 1 talenta ini kepada orang lain,
untuk dikerjakan, supaya nanti bisa bertambah hasilnya. Tapi sekarang, karena engkau adalah hamba yang malas dan jahat, maka 1 talenta daripadamu itu akan diambil. Ambil itu dan berikan kepada yang mendapat 10 talenta tadi. Wah, ketakutan adik-adik. Lalu, apalagi? Maka kepada hamba yang ketiga ini, Tuhan ini pun berkata, pengawal, bawa orang ini. Dia ini malas, dia ini jahat. Masukkan dia ke dalam penjara. Dan ditangkaplah hamba yang ketiga. Lalu 1 talenta yang tadi diberikan kepada hamba yang ketiga itu, kemudian diberikan kepada hamba yang pertama yang mendapatkan 10 talenta. Lalu apa maksudnya adik-adik Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan itu? Adik-adik, melalui cerita itu Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada para murid termasuk kita, bahwa kita perlu menjadi murid-murid Tuhan yang hidupnya baik dan setia serta bertanggung jawab. Kita perlu menjadi orang yang setia untuk melakukan apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Kita perlu bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan serahkan kepada kita untuk kita kerjakan. Memangnya apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, adik-adik? Tuhan telah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat besar, yaitu apa? Kehidupan. Dia telah memberikan kehidupan yang begitu berharga dan mulia, sehingga kita perlu jalani, lakukan di dalam kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Apalagi dalam kehidupan ini, dalam kehidupan Lause, dalam kehidupan adik-adik, Tuhan juga telah memberikan kesanggupan-kesanggupan, kemampuan-kemampuan kepada setiap kita masing-masing. Bisa saja apa yang diberikan kepada Lause dan kepada kalian itu berbeda. Tetapi semua diberikan Tuhan kepada kita, kesanggupan-kesanggupan itu meskipun berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita mampu. Ada orang yang mampu untuk bermain musik dengan baik, ada orang yang mampu untuk bernyanyi dengan bagus, ada orang yang mampu untuk berolahraga sehingga bisa menjadi atlet yang hebat, ada orang yang mampu untuk menciptakan program-program komputer yang baik, dan itu semua adalah kepercayaan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Maka gunakan itu, kerjakan itu, usahakan itu dengan setia, dengan penuh tanggung jawab. Engkau yang bisa menggambar, diberikan kemampuan untuk menggambar sesuatu yang baik, maka kerjakan itu, gunakan itu untuk bisa menghasilkan sebuah karya gambar yang begitu indah, yang begitu baik, dan memuliakan Tuhanmu. Engkau yang bisa bernyanyi, maka latih terus bisa bernyanyi, sehingga kelak ketika engkau dapat diberikan kesempatan untuk tampil di sebuah acara tertentu, engkau bisa menyanyi dengan baik dan hidupmu memuliakan Tuhan. Engkau yang juga diberikan kepandaian, baik dalam hal matematika misalnya, pelajaran matematika, atau pelajaran bahasa, tekun, belajar dengan tekun. Sehingga dengan ilmu yang engkau punya, engkau bisa menjadi orang yang berguna bagi sesamamu, sehingga engkau memuliakan Tuhan. Jangan menjadi orang yang malas dan jahat. Tapi marilah kita menjadi hamba, anak-anak Tuhan yang baik dan yang setia, bekerja atas apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, adik-adik, langsung ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Lukas 16 ayat 10a. Bunyinya demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kehidupan yang begitu berharga dan mulia telah Engkau berikan. Engkau juga telah memberikan kesehatan, Engkau juga telah memberikan berbagai kepandaian kepada kami anak-anak-Mu. Karena itu tolong kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik dan yang setia dan yang bertanggung jawab atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Agar kami dapat menggunakan kepintaran, kemampuan, bakat, hobi yang kami miliki untuk dapat memuliakan nama-Mu. Tolong kami ya Allah, supaya kami tidak menjadi hamba yang malas dan jahat, tapi kami boleh menjadi hamba yang baik dan setia untuk bertanggung jawab, untuk mengerjakan, untuk akan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa kembali ya minggu depan di dalam channel YouTube ini. Kita boleh belajar bersama-sama tentang cerita Alkitab. Terima kasih, dadah. Tuhan memberkati.